Baik, untuk materi selanjutnya adalah referencing. Di referencing itu biasanya digunakan untuk membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian citasi seperti itu. Di sini diberikan sebuah dokumen makalah seperti ini ya. Nah, kita akan membuat sebuah referencing secara otomatis. Oke, yang pertama adalah kita harus mendefine gambar di sini ya, gambar. Kita bisa masuk ke reference, kemudian insert. Nah, kita harus new label, gambar, kemudian oke. Karena saya udah buat, saya cukup mengetikkan di sini gambar, kemudian oke. Jadi otomatis ini gambar satu ini akan jadi kita nggak akan lupa nanti gambar selanjutnya gambar berapa ya, jadi nggak salah nanti. Oke, gambar satu udah, kemudian gambar dua sini ya, ini di delete saja. Insert caption, pilih gambar di sini, kemudian oke. Gambar dua, tabel, di sini ada tabel, kita bisa pilih di sini tabel. Kalau belum ada, kita define dulu tabel, kemudian oke. Saya hapus dulu. Ini ya, oke. Tabel udah clear, udah selesai. Selanjutnya ini kan gambar ya, ini beda sama body tulisan. Ini harus ditambahkan stylenya. Ini adalah figure caption. Ini style, create style ini. Figure caption, modify dulu. Ini mau letaknya di mana? Di sini ya. Sini kita bisa pilih paragraf. Oke. Oh, bukan ini, tapi ini ya. Figure caption. Ya, itu body tulisan jadi bukan, seharusnya body text. Ini kita atur spasinya, sebelum itu 5 misalnya, atau 3 cukup, sudah itu 6. Uncheck dan oke. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, oke. Dengan demikian untuk yang gambar selanjutnya, gambar 1 nih ya, kita letakkan kursor di sini, tekan ini, udah otomatis. Kemudian untuk tabel kita harus buat juga di sini tabel caption. Caption. Ini 5, ini 3, single, oke. Jenis fontnya ini Times Roman 12. Oke. Ini bukan bold ya. Oke, seperti ini ya. Oke. Masih terlalu ini ya, terlalu rapat, kita bisa modify lagi. Paragraf misalnya ini 8, ini 6. Oke, ini ya. Oke, dengan demikian
Ini kan sudah otomatis ya nanti ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan juga di, nah ini kan gambar 2. Gambar 2 ini merujuk ke sini. Nah, ini kita bisa pilih di sini reference, kemudian cross reference. Kita harus ini pilih gambar, only tabel, only label and number. Oke, coba dulu. Oke, nah, jadi nanti otomatis kita bisa lihat di sini ya, ada link. Di sini ada keterangan current document. Coba saya klik kontrol di keyboard, silahkan diklik, kemudian ini berubah menjadi tangan ya kursornya. Di sini itu udah nge-link ke sini. Untuk yang gambar 2, ini gambar, oh ini gambar 2 ini, salah tidak, gambar 2 ini ya, tekan di sini. Oke, untuk gambar 1 ini ya, kita bisa delete dulu, cross reference. Ini nggak akan terselip nanti kalau misalnya kita menambahkan gambar, apalagi lupa tata urutan gambar. Ini gambar keberapa ya, salah semua nanti, seterusnya. Oke. Oke, kemudian kita akan buat di sini. Ini biasanya page breakout ya. Design next page di sini. Oke, di sini ya. Ini kan halaman, tambahkan halaman ya, karena kita akan buat daftar isi, jadi harus ada halamannya. Start from link to previous, enggak, kita start from 1. Oke. Ini masih header sini ya, seharusnya di sini. Ini bukan, jadi lihat. Oke, di sini biasanya ada daftar isi, kemudian nanti ada daftar tabel, kemudian daftar gambar. Itu bukan, ini harusnya body text ini. Oke, untuk daftar isi kita bisa langsung pilih di sini. Jadi ini semua udah masuk di heading ya. Pendahuluan itu termasuk bab, kemudian latar belakang ini subbab dan lain sebagainya. Ini harusnya di sini ya. Itu dulu. Oke. Itu daftar isi. Baik, untuk daftar isi ini udah tepat di tengah ya. Kita bisa pilih di sini table of content, kemudian custom. Sini option kita tetapkan dulu. Nah, ini headingnya ini udah belum ya. Oh, ini salah, ini heading 1 kita nggak pakai ini. Jadi kan udah kita tetapkan ya, tadi bab itu kan heading 1, ini kita tulis 1, subbab itu heading 2, mana subbab heading 2, kemudian oke ya, hanya 2 heading kita nanti. Oke, kemudian oke,
Oke, seperti ini ya. Dari sini muncul ini. Kalau di sini kita bisa ubah footer page ini ya, kita ubah linear iya bisa ya. Oke, ini di page breakout dulu, ini kan nyambung di sini ya, kemudian di dua, harusnya ini kan enggak ada. Jadi ini page breakout. Oke. Kemudian ini di unlink, ini dihapus. Oke. Ini 12 Times New Roman ya. Ini masih belum ya, kita bisa update otomatis. Sini kemudian klik kanan, update field. Kita ada dua pilihan, entire table atau hanya nomor aja, tapi entire table. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian daftar tabel ini the reference. Insert tabel figure, kemudian di sini pilih apa ini, tabel atau gambar? Tabel. Oke, coba dulu. Oke, halaman 4. Untuk gambar, sini pilih gambar, kemudian oke. Otomatis ya. Saya tekan kontrol ya di keyboard, maka akan seperti ini. Jika ini diklik akan merujuk ke daftar gambar 1. Jadi langsung ke sini. Oke, udah bener ya. Kita bisa ubah di sini home Times New Roman ini 12. Ctrl S. Oke, jadi ini ya. Ini kita New Roman 12 seperti ini jadi. Jadi kita nggak manual buat paragrafnya. Kemudian ini diperbaiki lagi. Oke ya, seperti ini ya. Kita coba view. Kita cocok semua ya. Jadi bedanya kalau kita buat secara otomatis dan tidak itu ada bedanya. Kalau secara otomatis kita tekan di sini itu akan berubah ini. Tuh, seperti itu. Untuk update-nya biasanya letakkan di sini. Misalnya ada tambahan gambar lagi, itu nggak otomatis update. Kita harus ini update field, klik kanan, kemudian update field, kemudian oke, cukup begini aja sih. Misalnya di sini ada tambahan gambar baru ya. Nah, ini otomatis kan jadi gambar nomor 3. Jadi kita cukup sini update field.
Oke, di blok dulu dan punya depth field tuh otomatis ya jadi gambar 3. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Oke, di reference ada juga yang dikenal sebagai footnote. Nah, footnote ya, bisa diklik reference kemudian footnote, langsung arahkan kursor di sini ya. Ini untuk memberikan penjelasan tambahan ya. Saya biasanya saya gambar ini dimodifikasi dari Google gitu ya. Kita bisa rapikan. Nah, seperti ini. Ini namanya footnote, penjelasan tambahan. Oke, saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.